upacara. Pada pembina upacara. Hormat. Tanggap. Laporan pemimpin upacara kepada pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pada bendera merah putih. Hormat. Rak. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan
Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, kesetaraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka susunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahu Allahu wal ikhlasu mabda'una wal ikhlasu mabda'una wal islahu sabiluna wal islahu sabiluna wal mahabbatu syiaruna wal mahabbatu syiaruna tu'ahidullaha mu'ahidullaha ala sidqi ala sidqi wal ikhlasi wal ikhlasi wal yaqini wal yaqini wa talabi ridallahi wa talabi ridallahi fil amali fil amali baina ibadihi baina ibadihi bitawakkul alaihi. bitawakkul alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi Wala haula wala haula wala quwwata wala quwwata illa billahil aliyyil illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala MA PUI Najah, Bapak dan Ibu Guru beserta staf tata usaha MA PUI Majah,
dan yang kami banggakan anak-anakku, siswa-siswi MA PU Maja. Pagi ini saya mendapat tugas untuk membacakan amanat dari Ketua PD PUI dalam rangka meringati hari lahirnya atau milad PUI ke-104. Tentu saja ini merupakan perjalanan yang sangat panjang. PUI bisa bertahan sampai saat ini 104 tahun. Dan sebelum saya bacakan, barangkali saya memperkenalkan diri dulu, khususnya pada anak-anakku semuanya, bahwa saya ini boleh disebut ketua ya, ketua PUI Cabang Maja. Kalau dilihat dari struktur, PUI itu ada pengurus pusatnya, atau kita sebut PB, pengurus wilayah di provinsi, pengurus daerah di kabupaten, pengurus cabang di kecamatan, dan terakhir pengurus ranting di desa-desa. Alhamdulillah, walaupun tidak semuanya aktif, di Kecamatan Maja ini mempunyai pengurus ranting di tiap-tiap desa. Nah, anak-anak sekalian, sebelum saya bacakan, barangkali sedikit lagi ingin saya sampaikan mengapa kita di belakangnya diembel-embeli dengan kata PUI. Kayak ada MAN misalnya pada hasil negeri, ada MA apa, ada MA apa, kemudian khususnya kita ada PUI-nya. Karena memang yang mendirikan sekolah ini ya, orang tua kita dulu itu adalah kebetulan pengurus PUI, sehingga mewariskan tanahnya ini ya untuk PUI. Sehingga di sini kita ada TK PUI, MI PUI, MD, MTS, dan MA PUI. Mudah-mudahan dengan dibantu usaha Bapak dan Ibu semuanya, ya, kita punya perguruan tinggi di Maja ini akan merupakan satu kebanggaan bagi kita semuanya. Nah, baiklah, akan saya bacakan, walaupun mungkin tidak secara keseluruhan. Ini kalau dibacakan secara keseluruhannya akan memakan waktu barangkali setengah jam lebih. Amanat Milad PUI ke-104 dengan tema memimpin umat, membangun bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hari ini Selasa 21 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan 17 Jumadil Awal 1443 Hijriah. Persatuan Umat Islam atau PUI genap berusia 104 tahun. Syukur alhamdulillah terucap kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah dan karunia-Nya, sehingga PUI lebih dari 1 abad dapat tumbuh dan terus berkiprah menjadi bagian dari sejarah perkembangan umat Islam dan bangsa Indonesia. Bilangan waktu yang menggambarkan kedewasaan dan kebertahanan semua umat Islam berbasis pendidikan dakwah, kedewasaan dalam membersihkan catatan perjalanan organisasi dari generasi-generasi melewati tantangan zaman yang terus berubah dari masa ke masa, serta berkontribusi dalam perjalanan sejarah bangsa. Kebertahanan dalam mempertahankan nilai-nilai intisab sebagai landasan perjuangannya juga gerakan amaliyah islah as-sanawiyah sebagai simbol sekaligus jalan perjuangannya demi mewujudkan masa depan umat dan bangsa yang lebih baik lagi. Hari lahir PUI. Sejarah mencatat bahwa cikal bakal lahirnya PUI bermula dari berdirinya Hayatul Qulub di Majalengka tahun 1911 oleh Kiai Haji Abdul Halim, yang pada tahun 1912 berubah menjadi Majlisul Ilmi. Tujuan perhimpunan untuk berjuang menentang penjajahan kolonial melalui pendidikan keagamaan, harapannya mewujudkan kecerdasan umat dan bangsa yang merdeka. Kiai Haji Abdul Halim adalah sosok yang menjaga hubungan dan keakraban dengan para pemimpin organisasi Islam lainnya. Beliau menerapkan prinsip kolaborasi dan modernisasi sebagai kebaruan dari ranah keagabaannya. Pada tanggal 21 Desember 1917, perhimpunan ini berganti nama menjadi Persyarikatan Ulama, hingga akhirnya menjadi Perikatan Umat Islam atau PUI pada bulan September 1943. Perubahan nama bentuk perhimpunan tersebut menggambarkan implementasi prinsip yang dipegangnya. Hal itu juga secara tersirat menetapkan bahwa pendidikan PUI maupun perhimpunannya tidak fanatik atau buta pada suatu hal yang bukan prinsip baginya. Hal tersebut hanyalah sarana, yang prinsip adalah amal jamaah. Persyarikatan Ulama mengesahkan dari pemerintah Hindia Belanda berdasarkan Gouvernement Biskuit nomor 43 tahun 1917 tertanggal 21 Desember 1917. Dokumen inilah yang menjadi akta kelahiran PUI dan ditetapkan oleh Sidang Majelis Syuro tahun 2019 sebagai hari lahir PUI yang kita peringati hari ini. Ketentuannya tersebut tercantum dalam anggaran dasar PUI pasal 1 ayat 3 yang disahkan pada tanggal 28 Desember 2019 Masehi. Milad dan spirit kepemimpinan umat. Inti kepemimpinan itu adalah menginspirasi dan menginspirasi secara fikriah untuk kemudian menggerakkan secara lahiriah, melakukan ekspresi dakwah dan islah ke seluruh komponen kehidupan, baik internal maupun eksternal, hingga dakwah diterangkan sampai ke sebuah tempat
di berbagai belahan bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diperlukan keberanian untuk mengambil keputusan dan keluar dari jebakan rutinitas dan zona nyaman. Keberaniannya mengambil keputusan dengan cepat dalam setiap momentum yang baik adalah puncak kepemimpinan. Rasulullah adalah sebaik-baiknya contoh sosok kepemimpinan yang menginspirasi menggerakkan dan berani mengambil keputusan. Kisah inspiratif para pendiri PUI yang mengawali ketulusan perjuangannya dengan niat ikhlas, penuh cinta untuk membina umat, mempersatukan dan mempertaruhkan umat, menjadi pemimpin umat hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan buat sekedar kesempatan, namun amanah memimpin dan mengembangkan bangsa. Sungguh sebuah spirit yang harus menjadi contoh ketauladan bagi kita generasi penerus dan pengembang amanahnya. Solusi membangun bangsa. Dalam kondisi pandemi yang menghantui dan era erupsi yang harus kita hadapi, kami mengajak seluruh stakeholder bangsa termasuk umat Islam dan keluarga besar PUI untuk bersama bersinar menebar cita dan ketauladan serta bersama-sama berikhtiar melalui gerakan islah perbaikan sebagai solusi bagi permasalahan bangsa. PUI sebagai salah satu komponen masyarakat madani harus terus-menerus memberikan kontribusi dalam membangun negeri. Gerakan islah Atarbiyah, Prodi Pendidikan Mutu dan Tata Kelola Lembaga Pendidikan PUI berbasis penglibatan pemberdayaan masyarakat bernama Program Terpadu Pendidikan PUI perlu kita sukseskan. Ini merupakan amanah bidang Majlis Syuro yang menjadi salah satu fokus kontribusi kita dalam membangun bangsa melalui dunia pendidikan. Di samping itu, dalam kondisi pandemi COVID-19 yang memprihatinkan, perbaikan ekonomi merupakan hal prioritas yang harus segera dilakukan bagi masyarakat terutama yang terdampak pandemi. Ya, untuk itu diperlukan gerakan kolektif kita bersama untuk memberikan kondisi melalui optimalisasi pengelolaan potensi aset, wakaf, zakat, hikmah, dan sedekah serta pemberdayaan ekonomi umat. Akhirnya, semoga segala amal yang ikhtiar dan pengorbanan menuju negeri baldatun thayyibatun warabun ghafir. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Haji Hasan Nurjaidi, Ketua Umum DPP PUI. Nah, itulah anak-anak sekalian, Bapak dan Ibu Guru, telah saya bacakan amanat dari PP PUI ya, yang dalam kesempatan ini insya Allah sama, bukan hanya di sekolah kita saja, tapi di seluruh Indonesia juga sama-sama dilaksanakan peringatan Milad PUI yang ke-104. Terakhir yang ingin saya sampaikan, Bapak dan Ibu dan anak-anak semuanya, bahwa kalau saya lihat perkembangan, alhamdulillah MA PUI Maja ini jumlah siswanya bertambah terus. Mudah-mudahan tahun depan dan tahun-tahun seterusnya
juga terus bertambah. Ini membuktikan bahwa itulah kerja dari seorang kepala sekolah yang dibantu oleh seluruh bapak dan ibu gurunya. Dan terus terang, apakah kita ini menjadi yang terbaik? Saya atau kita merasa, saya pesan kepada bapak dan ibu guru, mudah-mudahan bisa menjadikan anak didik yang berada di MA PUI Baja ini menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, kemudian berbakti kepada orang tuanya, juga pintar dan bisa diterima dalam kehidupannya kelak di masyarakat. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan Mars dan Himne PUI diikuti oleh peserta upacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.